Kawabe and American Colonel Mashbeer, who almost gives a handshake this way. And Kawabe meets Major General Willoughby, MacArthur's Chief of Intelligence. Negotiations in Manila that bring the surrender of Japan down to concrete facts. The delegates are empowered to take orders from General MacArthur, and credentials are presented. The conference in which arrangements for the occupation of Japan are made. The American group, headed by Lieutenant General Sutherland, second from right, General MacArthur's representative. Next, the entrance of the Japanese. They receive the orders of Allied Supreme Commander MacArthur. They are told that American airborne troops will land in the Tokyo area and that an American-British fleet will steam into Tokyo and land troops, the beginning of the occupation of Japan. Pada 15 Agustus 1945, di Laboratorium Bakteriologi Jakarta Pusat, diadakan pertemuan beberapa pemuda dan mahasiswa. Pemimpin pertemuan tersebut adalah Sukarni dan Khairul Saleh. Permisi Bu. Apa kalian sudah mendengar berita terbarunya? Belum, memangnya apa tuh? Jadi saya dan Sultan Syahrir barusan mendengar berita dari radio BBC London di Bandung yang menginformasikan bahwa Jepang telah menyerang pada sekutu. Berarti keadaan kita sekarang sedang penuh dengan kekuatan. Benar, demikian saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membahas keadaan kali ini. Kita memanfaatkan keadaan ini untuk menyusun kemerdekaan. Maka dari itu, mari kita semua sepakat untuk menolak semua kemerdekaan dari Jepang. Karena kita akan menyusun kemerdekaan kita sendiri. Benar kata kemerdekaan adalah hak dan persoalan rakyat dan harus segera diprogramasikan. Maka dari itu, mari kita meminta Soekarno dan Hatta untuk memutuskan hubungan dengan Jepang. Baiklah, bagaimana jika saudara Witana dan Darwis menemui kedua tokoh tersebut untuk membicarakan lebih lanjut dan mempersiapkan keputusan kita semua. Bagaimana jika rapat siang ini kita tutup sampai di sini saja dan kalian semua pergi ke kediaman kalian masing-masing untuk menunggu Soekarno dan Hatta mengangkat suara. Baiklah, kalau begitu, sampai jumpa besok pagi. Kami pergi dulu. Terima kasih informasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wikana dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta sekitar pukul 9 malam. Keduanya menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Pada pertemuan itu datang beberapa tokoh nasionalis seperti Muhammad Hatta, Iwa Kusumantri, Samsi, Buntaran, Suitro, dan Ahmad Subarjo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa dengan kalian di sini? Gini, apakah Insinyur Soekarno ada di rumah? Ada. Benar, saya lanjutkan. Ya, terima kasih. Ini saya Begini Bu, tadi saudara Khairul Saleh dan Sukarni mendengar berita bahwa Jepang menyerang pada sekutu dari stasiun radio BBC London di Bandung. Maka dari itu tadi siang kami golongan para pemuda berkumpul dan mengadakan rapat untuk membahas berita tersebut. Dan hasilnya adalah semua pemuda setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Apa yang dikatakan oleh saudara Darwis benar, namun hal tersebut harus direncanakan dan diputuskan dahulu oleh PPKI. Namun sebaiknya Bung Hatta dan Bung Karno harus memutuskan hubungan dengan Jepang. Karena kemerdekaan adalah hak kita, bukan hak mereka. Maka dari itu kami di sini meminta agar kalian untuk segera
merumuskan proklamasi besok hari, tepat tanggal 16 Agustus 1945. Baiklah. Saudara Darwis dan Wikana pulang dulu ke kediaman masing-masing. Saya akan merundingkannya kembali dengan yang lainnya. Baiklah, kalau begitu, ayo pergi dulu. Terima kasih. Assalamualaikum. Darwis dan Wikana pun pulang ke kediaman masing-masing. Sementara itu, para golongan tua tetap berkumpul di kediaman Insinyur Soekarno untuk merundingkan hasil rapat para pemuda yang telah dibicarakan oleh Wikana dan Darwis tadi. Pendapat para saudara sekalian mengenai hasil para pemuda tadi. Kemungkinan kita tak dapat memenuhi permintaan para pemuda tersebut karena hal itu sangat mendadak dan terlalu terburu-buru. Benar, sebaiknya kita jadi berdebat dalam mengambil keputusan. Menurut saya, sebaiknya kita mempertahankan PPKI dan mengadakan sidang kembali. Baiklah, pada tanggal 16 Agustus 1945 direncanakan akan diadakan rapat sidang PPKI untuk membicarakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Rapat kali ini selesai sampai di sini. Sementara itu, menjelang 16 Agustus 1945, tepat pukul 12 malam di Asrama Baperspi, Cikini, 71 Jakarta, para pemuda berkumpul yang dihadiri oleh Soekarni, Yusuf Kunto, Dr. Muwardi, Sudanko Singgih, dan Koirul Saleh. Begini, menurut laporan dari Wikana dan Darwis setelah mereka bertemu dengan Soekarno dan Bung Hatta, golongan tua tidak luluh walaupun sudah kita bisa seperti tadi. Kita harus memiliki jalan keluar dari semua ini. Benar, ada saran? Bagaimana kalau di Rengas Dengklok, suatu kota Kawedanan di Karawang? Karena tempat ini merupakan markas peta di bawah Sudarso Sugiono dan letaknya di bawah Komando Peta di Purwakarta yang mempunyai hubungan erat dengan Dirjen Peta di Jakarta. Para pemuda pun menyetujui ide Sudanko Singgih tersebut. Tepat pukul 4, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Sudanko Singgih. Bung, ada apa nih, Bung? Ayo, cepat ikut. Ayo, mana ini? Ayo, semuanya. Maju. Ayo. Cepat, Bung. Cepat. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada pagi hari, tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di Rengas Dengklok. Lepaskan saya, Bung. Sudah, ikut aja mana ini. Sudah, ikut aja. Gini, sebelumnya maaf, kami membawa saudara sekalian dengan paksa kemari. Kami tidak bisa menunggu lebih lama untuk kemerdekaan Indonesia. Jadi mohon pertimbangan kembali. Mohon bersabar, Bung Soekarno. Kami tahu para golongan muda tak sabar, tapi semua butuh waktu. Sekali, kami akan mengusahakan semuanya dan secepatnya. Saudara tidak usah khawatir. Baiklah kalau begitu, kami permisi dulu. Upaya pemuda untuk menekan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tidak berhasil karena wibawa dan karismatik keduanya. Para pemuda merasa segan untuk melakukan penekanan. Akhirnya, Insinyur Soekarno mengadakan pembicaraan dengan Sudanko Singgih mengenai segeranya proklamasi dilaksanakan. Permisi, Bu. Ya, silakan duduk.
Bagaimana, Bung? Begini, saya akan secepatnya melakukan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan segera setelah kembali ke Jakarta, saya berjanji. Baiklah, saya akan cepat kembali ke Jakarta dan menyampaikan kepada rekan-rekan dan pemimpin yang ada di Jakarta. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Bung Karno, Bung Hatta. Ya, sama-sama. Bagaimana Saudara Wikana? Apakah saudara setuju proklamasi tersebut dilaksanakan di Jakarta? Saya setuju. Setelah ini, Yusuf pun akan menyebut Anda dan sekretaris pribadi Anda untuk menuju Rengas Dengklok untuk menemui Soekarno dan Hatta. Baiklah, Anda boleh pergi sekarang. Dan sepakatlah para golongan tua dan para pemuda, proklamasi akan dilaksanakan di Jakarta. Semula, Soekarni menolak pelaksanaan proklamasi tersebut di Jakarta. Namun setelah Ahmad Subarjo memberikan jaminan, Soekarni menyatakan kesetujuannya. Diputuskan pada malam itu juga agar semuanya kembali ke Jakarta. Sekitar pukul 11 malam, rombongan dari Rengas Dengklok tiba di Jakarta. Ketika Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta datang ke rumah Laksamana Maeda, di sana sudah menanti BM Diah dan surat kabar Asia Raya, Semaun Bakri dari Jawa Kokokai, Sayuti Melik, Iwa Kusuma Sumantri, dan para anggota PPKI. Sementara itu, Ahmad Subarjo dan Iwa Kusuma Sumantri mendatangi kediaman para pemuda untuk mengajak mereka ke rumah Laksamana Maeda. Pak Saudara Ahmad Subarjo dan Iwa Kusuma Sumantri kemarin? Kami datang kemari untuk menjemput saudara sekalian ke rumah Laksamana Maeda dan anggota-anggota Maeda yang sudah di sana, yaitu Bung Karno, Bung Hatta, dan PPKI lainnya mohon datang. Tidak, kami tidak akan ke sana. Bukankah tidak ada perjanjian sama sekali untuk ke kediaman Laksamana Maeda? Saudara sekalian benar. Kami tidak ada perjanjian untuk memakai rumah Laksamana Maeda terlebih dahulu. Bukan begitu Saudara Windara. Hal ini dilakukan untuk mencegah gangguan dan halangan menterai Jepang. Jadi kami mohon dengan sangat kalian datang dan ikut berunding. Minimal perwakilan dari kalian saja. Kemudian, para pemuda sepakat bahwa yang akan datang hanyalah Khairul Saleh dan Soekarni sebagai wakil para pemuda. Sedangkan anggota PPKI banyak yang hadir dalam perumusan teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda tersebut.